kita akan ngebahas tentang yang ada pendidikan di Indonesia ya. Jadi kita mendapatkan tugas wawasan pendidikan yang dimana kita dari kelompok 7 izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyimas Aurel Zara dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Rafa Isran Abdat dari Prodi Sosiologi. Nama saya Muhammad Habib Musyaraf dari Prodi Sosiologi. Saya Jilan Tamira dari Prodi Sosiologi juga. Jadi mungkin di sini mau ngomongin soal pendidikan gitu ya, karena lagi gentar-gentarnya banget nih pendidikan. Nah, jadi menurut kalian pendidikan itu apa sih? Pendidikan ya, kalau menurut saya pendidikan itu tempat kita melatih pikiran kita atau mengembangkan karakter kita. Nah, pendidikan itu sebenarnya kalau menurut saya ya harus dimulai dari yang terdekat dulu, yaitu keluarga, ya kan. Jadi kalau menurut aku pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang ada dalam seorang siswa ataupun mahasiswa gitu, dan nggak melulu soal pengetahuan juga, tapi juga karakter dan sikap yang nanti akan membentuk si siswanya gitu. Oh, jadi pendidikan itu bisa dicari gitu dari luar akademi. Iya. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya misal kan kalau misalkan kita keterampilan atau skill, kan kalau tentang leadership atau kepemimpinan itu kan nggak dapet di kelas ya, maksudnya nggak aksesnya nggak sebesar kalau kita masuk organisasi. Jadi menurut aku kalau untuk skill leadership kepemimpinan itu bisa kita dapetin di organisasi gitu. Oke. Kalau ngomongin pendidikan ya, nih, menurut kalian nih, tokoh favorit kalian siapa nih? Salah satu aja deh, tokoh favorit Mungkin pendidikan. dari Kak Rafa dulu kali ya. Dan Siapa saya ya, tuh? ada sih satu tokoh gitu yang saya tuh lumayan tertarik, yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Iya, bener banget. Saya juga suka sih itu. Suka juga. Kamu tahu nggak sembahyangnya kayak gimana? Oh, semboyannya yang Iya. tiga itu ya? Kalau nggak salah tuh nama Ingarso Sungtulodo, Iya, Ingmadya Mangunkarso, iya. Tuturi Handayani. Betul banget. Tahu nggak tapi artinya? Gimana tuh yang pertama tuh? Boleh kali disebutin tuh. Di depan memberi teladan, di tengah membimbing, dan di belakang memberi dorongan gitu. Tahu nggak gimana Kalau untuk yang contohnya? memberi pandangan gitu ya, ya mungkin kan ada contoh nih regulasi di sekolah ya, yang dimana itu kan ada kebijakan tertentu yang harus kita turuti gitu, yang dimana semisal nih ada guru ya, dimana guru ini kan sebagai tenaga pengajar ataupun contoh dari siswa-siswi itu sendiri. Jadi guru-guru ini itu tidak boleh telat masuk kelas ya. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa guru ini sebagai contoh untuk siswa-siswanya. Jadi guru tidak boleh berperilaku buruk lah gitu di depan siswa-siswanya. Lalu untuk yang kedua ini membimbing. Yang dimana ya benar-benar untuk yang membimbing ini guru-guru ini harus memfasilitasi ataupun memberikan motivasi gitu ya kepada siswa-siswinya agar siswa-siswa ini tidak kehilangan arah ya. Betul banget. Kalau Kakak Jiran siapa Kakak Jiran? Mungkin kalau aku kayaknya Raden Ajeng Kartini sih, karena menurut aku dia itu ngasih pandangan yang sangat besar soal pendidikan dan juga soal perempuan, karena dia kan mau perjuangkan hak perempuan banget ya gitu. Dan menurut aku dia tuh menjadi inspirasi kita di zaman modern sekarang, kalau dia tuh ngingetin kita bahwa kita tuh perempuan juga nggak boleh kalah loh sama laki-laki kayak gitu. Tapi setuju sih dengan perkataan Rafa. Guru itu sebagai pendamping kita. Kalau kita tidak punya, kita di rumah tuh mempunyai keluarga. Kita tapi kalau bersekolah atau berkampus kita mempunyai yang namanya guru dan dosen, betul? Oh ya betul. Kita mempunyai guru dan dosen yang membimbing kita ke jalan yang benar, pendidikan yang benar, yang formal lah, yang kita pelajari untuk mendapatkan gelar kita, untuk kita lulus dengan predikat terbaik gitu mungkin. Nah, tapi kalian pernah mikir nggak sih di pedalaman itu pendidikannya itu seperti apa? Seperti yang saya sudah baca, kayak pendidikan di Papua, di Sulawesi, dia benar-benar kesulitan akses untuk kayak bersekolah aja dia harus ngelewatin kali, harus akses jalanan tuh belum ada gitu loh, belum merata di perkampungan di sana, di pedalaman di sana. Tapi kalau setelah yang saya pikir-pikir juga guru-guru di sana pun masih ringan ya. Gimana yang dimana belum banyak yang karena mereka berpikir kayak aduh honorer nih mendingan aku tuh kerja yang lain gitu daripada kerja menjadi guru gitu. Tapi ada yang salah satu pemikiran juga yang mungkin aku bisa jadi guru nih, tapi
Gak apa-apa lah jadi honorer dulu gitu. Semua orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda kan. Iya, iya, benar, Tetapi maksud saya tuh gimana caranya tuh supaya merata, supaya adil gitu loh. Apalagi akses yang internet terkendala gitu. Apalagi zaman sekarang itu kan dia itu kalau kita ujian menggunakan handphone, Ya. ya kan. Di sana tuh masih belum menyebar secara luas. Sarana prasarananya ya? Iya, sarana prasarananya belum ada, akses internet terbatas, sinyal dan lain-lain. Apalagi mereka di pedalaman seperti Betul. itu. Iya, iya. Jadi masih ada kesenjangan mungkin. Iya, ya, mungkin masih ada kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, belum rata gitu loh program-programnya. Iya, iya, iya. Gimana ya untuk memperluas hal tersebut? Mungkin dari teman-teman gitu untuk mengkritik pemerintah ya. Ada nggak sih saran buat cepat-cepat gitu untuk memperluas jangkauan teknologi kepada yang ada di pedalaman-pedalaman, Iya. daerah-daerah pedalaman? Kalau menurut saya ya sebenarnya pemerintah ya mulai dari pemerintah daerah gitu harus memperhatikan daerahnya sendiri, daerah mereka yang 3T ya kan. Nah, di situ ya harus diutamakan sih menurut saya ya. Ini menurut saya ya. Ya. Ya pendidikannya gitu. Ya kita tahu gitu. Kalau yang saya pelajari dari teori human centered development tuh ya pembangunan itu bisa terjadi kalau sumber daya manusianya berkualitas. Nah, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas nih perlu adanya peningkatan sumber daya melalui sekolah-sekolah itulah.